Jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama ingatkan syukur dan rahmat kepada Allah atas semua limpahan karunia Allah. Kita berharap semoga setiap pagi dari sorenya Allah berikan tambahan karunia, hidayah, rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tema atau subtema makanya syaitan, tipu daya syaitan. Kita sudah bahas yang pertama waswasa, yang kedua taswif ya, mengakhirkan, yang keempat tazyin, menghias-hiasi atau persepsi, yang keempat tajhil, membuat tidak mengerti. Kita bahas sekarang yang kelima namanya tansiyah, yakni membuat lupa. Dasar hukumnya adalah surat Yusuf, fa'ansanihi syaitanu dzikra rabbi, maka syaitan membuat temannya Yusuf itu lupa menyebut Yusuf di depan rajanya, sehingga fala bita fisijni bil asini, maka akibatnya Yusuf mendekam di penjara beberapa tahun, 3-9 tahun lagi. Jadi ada setan membuat lupa, makanya lupa itu. Dan yang menarik, lupa ini punya justifikasi. Jadi memang namanya tipu daya setan itu ada justifikasinya, selalu ada justifikasinya. Al-insan mahal khata'i wa nisyan, manusia tempatnya lupa dan salah dan lupa. Karena ada justifikasi lupa, maka seakan-akan lupa menjadi pembenar atas semua tindakan salah, baik meninggalkan kewajiban atau melaksanakan larangan. Kesalahan dengan meninggalkan kewajiban atau melaksanakan larangan. Padahal tidak mungkin orang lupa dari hal yang dianggap penting bagi orang itu. Orang tidak mungkin lupa dari apa yang dianggap penting bagi orang itu. Jadi baru lupa yang benar itu, makanya akhirnya lupa itu jadi dua, ada an-nisyan al-mu'tabar istilahnya, lupa yang dihitung sebagai lupa, tapi ada lupa yang ghairu mu'tabar, yang tidak dihitung, dan ini jebakan setan. Jadi misalnya lupa kedua kali, ya bukan lupa, namanya memang sengaja lupa. Karena orang tidak mungkin lupa dari tanggal gajian, itu nggak mungkin lupa. Orang tidak mungkin lupa dari tanggal pernikahan. Misalnya kan orang mau nikah, tanya sama calonnya, Mas di mana? Lagi keluar kota. Loh, kita kan sekarang nikah. Oh nikah ya? Allah lupa, mungkin nggak kira-kira? Ya mungkin lupa. Orang tidak mungkin lupa dari nama istrinya. Kok lupa? Saking banyaknya. Tidak mungkin kan lupa nama istrinya. Nah, kalau ada lupa, di situ namanya jebakan. Artinya setan menumpangkan, menggeser konsentrasi sehingga melupakan hal-hal pokok. Bisa jadi di lapangan itu lupa ini tidak sampai membuat orang jatuh ke maksiat, tapi pilihannya membuat orang kehilangan kebajikan. Itu sudah menjadi jebakan. Mirip gini, kalau ada orang akhirnya tidak ikut ujian karena lupa betul, tidak sengaja lupa. Ini yang lupa betul, kamu tadi nggak masuk kelas. Enggak, lo kan hari ini ujiannya Pak ya? Nah, saya pikir biasa Pak, waduh saya tadi itu ada bola gitu. Kira-kira ini yang duniawi aja, dia dapat nilai nggak kira-kira? Bisa jadi Pak gurunya memang memaafkan karena benar-benar lupa gitu. Tapi bisa nggak dapat nilai dia? Ya nggak dapat. Jadi minimal orang yang lupa itu dia kehilangan nilai. Apalagi yang lupanya memang lupa yang disengaja, lupa yang memang lupa jebakan. Nah di sini semoga kita bisa memahami kondisi-kondisi lupa yang sesungguhnya sudah masuk jebakan. Karena lagi-lagi tidak mungkin orang lupa dari hal yang dianggap penting oleh orang itu. Setan bermain di sini. Jadi kalau sering lupa, maka pastikan
yang terjadi bukan karena kita pelupa, karena memang kita dijebak. Misalnya nih contoh di lapangan, ngapal Quran lupa mulu, bukan karena engkau pintar di materi yang lain. Kenapa Quran lupa mulu? Itu enggak kira-kira. Ada orang ngapalin Asmaul Husna setahun nggak hafal-hafal. Saya dengar gitu. Asmaul Husna nggak hafal-hafal. Bukan karena nggak hafal, karena nggak fokus, karena nggak suka. Kalau suka itu pasti ingat. Betul nggak kira-kira? Ini bab jebakan-jebakan loh. Ada orang misalnya apa itu? Pelajaran ya. Kalau misalnya ini yang gini. Kemarin apa? Lupa. Bukan lupa, karena memang tidak diperhatikan. Karena tidak menjadikan prioritas. Kemarin materinya apa? Waduh, lupa. Bukan lupa, karena engkau tidak lupa dari proyek. Proyek lupa enggak? Punya proyek nih, angkanya gitu detail. Lupa enggak kira-kira? Enggak lupa. Jadi ini jebakan, betul namanya juga tipuan atau jebakan. Numpang di hal yang ada justifikasinya. Jadi minimal orang kehilangan kebajikan, meskipun bisa jadi tidak sampai melaksanakan kemaksiatan, yakni melaksanakan larangan atau meninggalkan kewajiban. Lupa sholat, nggak terbayang bagi orang mukmin lupa sholat. Udah sholat, lupa, bukan lupa, engkau tidak perhatian. Mungkin beberapa case di hukumnya nanti Allah akan lihat ini hamba. Oh lupa betulan ya, dimaafu, betul ya. Tapi kan nggak dapat nilai di situ, sudah jebakan. Jika lupanya memang muktabar, Allah yang tahu Allah lupa benar apa lupaan kan, berarti ya dimaafkan. Tapi ya lupa minum, mungkin nggak? Lah kan rasanya beda. Lupa Pak, tadi saya pikir itu air biasa, mungkin nggak? Kan nggak mungkin, namanya sengaja lupa. Ini ya kayak tadi itu yang kisah Fa'ansan syaitan dzikra rabbi itu. Bisa jadi temennya Yusuf emang lupa betulan, tapi dampaknya apa? Lah kan 9 tahun di penjara. Jadi nggak dikeluarkan. Jadi tetap berdampak kepada keburukan-keburukan. Meskipun case-nya bisa jadi kalau dia lupanya muktabar ya dia tidak mendapatkan dosa, tapi dia kehilangan banyak kebajikan. Ini yang kelima. Yang keenam namanya tasbih, membuat serupa. Ya sebentar. Solusinya untuk lupa ini, solusinya menjadikan hal yang paling lupa tadi ditaruh di prioritas. Gitu. Misalnya nih, materi pengajian kok lupa, ditaruh di prioritas, ditaruh di depan pintu, gitu-gitu, ditaruh di prioritas. Otak tidak akan merupakan hal yang menjadi prioritas. Ternyata otak, karena rumus otak itu nempel sebenarnya. Ini termasuk pandangan yang paling mutakhir. Otak itu selalu merespon apa yang diterima. Jadi otak lebih hebat daripada si CD atau rekaman-rekaman itu. Dia nempel sebenarnya. Cuman tidak bisa di-recall karena ketumpuk-ketumpuk banyak hal. Makanya begitu ada momen hal yang dulu pernah ia ingat, itu pernah, oh dulu pernah ingat, dulu Ustadz pernah ngaji sekian lama dulu, tapi udah sekian lama gitu. Karena pas lagi ada momen tertentu itu ke-recall, kebalik lagi itu materi gitu. Menjadi lupa bukan karena lupa, karena emang tidak diperhatikan. Istilah naruh barang itu tidak di tempat yang paling tampak ya, sehingga akhirnya kelamaan ngambil nyarinya, padahal itu ada di gudang itu. Yang tampak itulah yang namanya prioritaskan, jadi lupa. Menjadi hal-hal yang baik diprioritaskan, insya Allah tidak ada yang lupa. Nomor 6 tasbih, yakni membuat serupa. Serupa ini di dua case. Case-nya adalah di pemahamannya. Jadi setan membuat pemahaman orang ini atau pikiran menganggap hal-hal yang sudah clear itu tetap serupa. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Yang hatinya itu bengkok, maka ayat mutasyabihat itu dicari ibtigha'al fitnah, yakni mencari fitnah dari ayat mutasyabihat. Misalnya, padahal ayat mutasyabihat itu
tidak banyak, sedikit sekali ayat mutasyabihat itu, ayat yang serupa maknanya. Nah, orang yang di hatinya ada penyakit itu cari tasyabihat ini sebagai tempat untuk cari perkara. Contoh yang populer, padahal ini bukan mutasyabihat sebenarnya. Yang mutasyabihat saja sebenarnya tidak akan ada perkara. Ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa. Hai ahlul kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama. Disimpulkan, berarti Yahudi, Nasrani, Islam itu sama. Padahal ayat itu diteruskan, Allah na'budu illallah, untuk tidak menghamba kecuali kepada Allah. Itulah penjelasan kalimat sawa. Jadi yang dimaksud sama di ayat itu antara Islam, Nasrani, Yahudi itu adalah bahwa kita punya kesamaan, ayo menyembah hanya kepada Allah. Karena aslinya itu. Tapi kalau ayat itu diputus di situ, ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Berarti kalaupun dia sebenarnya mau berhenti di situ, itu tidak bisa dimaknai bahwa Islam, Nasrani, Yahudi sama. Maksimal kita bisa mengatakan ada kesamaan Islam, Yahudi, dan Nasrani. Maksimal gitu. Tapi kalau dipakai bahwa ayat ini menjadi dasar Islam, Yahudi, Nasrani itu sama, kan nggak bisa kalau Cina bilang gitu kan. Tapi itu namanya tasbih. Jadi sebenarnya bukan ayatnya yang serupa, otaknya yang serupa. Mirip gini, kayak gini nih kita. Ini kan agak hujan-hujan nih. Sebenarnya bagi anak muda yang masih cerai, ini terang-terang aja. Tapi yang sudah agak 40 ke atas, 50 ke atas, kan buram itu kalau sudah hujan kecil-kecil begini, betul nggak kira-kira? Tapi kan bukan sebenarnya, bukan karena hujannya, kan matanya buram. Jadi meskipun kondisi kayak gini, kalau matanya jelek itu jelek. Meskipun ayat mutasyabihat sekalipun, bagi hati yang bersih itu tidak serupa, tetap beda. Nah, kalau mata buram, nggak hujan pun buram. Ini kok jalan nggak ada yang jelas. Kenapa sih ini kaca kali Pak? Matanya emang udah buram Pak. Gitu. Nah, hati atau pikiran itu kalau ditasbihkan buram, ya. Ini jebakan setan. Jadi tampak perkara itu tidak. Nah, ada orang hari ini masih nanya, kenapa kita harus sholat? Nanya lagi. Aku udah jelas perintah Allah. Nanya berikutnya, kenapa Allah nyuruh kita sholat? Emang Allah butuh kita? Nanya lagi. Itu namanya tasbih. Jadi tidak clear, konsep agama itu nggak clear. Kalau dalam ini namanya at-tasbih atau asyubuhah fin nadhariyah, yakni syubhat di dalam nadhariyah. Nah itu dulu masih zaman-zaman awal tahun 50-an ditulis beberapa buku, misalnya syubhat haulal Islam, hal-hal syubhat di sekitar Islam dan bagaimana, itu namanya tasbih. Yakni misalnya kenapa Rasulullah menikahi Aisyah umur 7 tahun, itu namanya syubhat. Kenapa Quran baru ditulis setelah Rasulullah tidak ada? Berarti kan perlu diklarifikasi. Hadis Rasulullah ditulis setelah 160 tahun setelah Rasulullah, misalnya gitu. Padahal betul faktanya memang demikian, tapi kan ada klarifikasi yang sangat akurat di antara para sahabat. Kenapa? 1-2 hal banyak itu ceritanya nih. Termasuk kenapa Abu Hurairah yang Islamnya baru tahun ke-8 bisa meriwayatkan sampai 5.000-an hadis. Dari mana dia dapat itu semua? Dan lain sebagainya. Kenapa Abu Bakar tidak meriwayatkan hadis sebanyak sahabat Abu Hurairah? Dan Abu Bakar orang yang paling awal, mestinya dia yang paling banyak. Dan lain sebagainya. Kenapa istri Rasulullah yang meriwayatkan cuma Aisyah? Padahal kan Rasul kan juga tinggal setiap hari berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Kenapa Aisyah doang? Macam-macam lah. Itu namanya syubhat. Jadi dan setan membuat pikiran manusia itu tidak jelas tentang konsep ini. Dampaknya bisa meragukan agama. Nanti kejebak, akhirnya nifaq, menolak jadi kufur. Minimal tidak mengerjakan karena tidak clear konsepnya. Ini
akhir-akhir ini masalah pikiran ini, syubhat tentang Islam ini semakin meluas. Ada beberapa sebab. Karena yang pertama, karena arus informasi melebar. Yang dulu nggak kita dengar, sekarang kita dengar. Dulu mungkin hanya sayup-sayup di kampus-kampus, tapi sekarang semua informasi masuk ke kita semua. Orang bicara semua halnya. Itu yang pertama. Yang kedua, emang proses mengeluarkan orang Islam dari Islam itu telah menjadi standar pengkufuran. Karena di beberapa tempat memindahkan muslim ke agama lain emang cukup berat. Membuat muslim murtad itu gak gampang. Jadi pilihannya membuat orang Islam tidak clear konsepnya terhadap agamanya. Murtad itu agak gampang. Memang gak terbayang muslim murtad itu, gak terbayang kecuali di luar pikiran ya nanti pakai duit, pakai apa gitu. Tapi kalau masuk ke pikiran nggak gampang. Jadi salah satu metodenya itu memang ikhraj al muslim minal Islam, mengeluarkan muslim dari Islam, tidak mentaghyir dinahu, tidak merubah agama mereka. Jadi yang penting tidak clear konsepnya. Jadi otaknya tidak Islam, udah gitu doang aja. Jadi semua jadi tidak clear. Misalnya apalagi konsep-konsep yang publik ya, yang sekarang lagi marah tentang kepemimpinan muslim, tentang wajibnya Islam dipakai di seluruh hal. Kenapa Islam harus dipakai itu? Biarkanlah Islam itu kembali ke lama lagi. Islam ini agama yang mulia, jadi nggak usah masuk ke ranah-ranah yang profan atau agama yang masuk yang kotor-kotor. Itu semua syubhat namanya. Jadi Islam nggak di mata orang ini nggak clear jadi. Makanya kita ketemu hal yang unik-unik. Orang yang ritualnya itu luar biasa baiknya, tapi bisa sekuler ler. Bisa terjadi. Ini namanya syubhat. Nah, orang yang kena tasbih itu bisa lebih bahaya daripada yang kena kemarin yang lain. Karena kena tasbih itu yang disasar pikiran. Tasbih itu. Sehingga istilah kata tadi, orang ngendarain, kalau yang jadi perkara itu jalanan, kita masih bisa minggir. Ya udah nunggu kalau sudah nggak kabut, betul nggak? Karena matanya masih clear. Tapi ini yang masalah itu matanya. Jadi kabut sepanjang masa dia pergi. Ini kabut semua, ini kenapa sih? Nggak jelas. Bukan karena kabut, matanya ya buruk. Jadi luar biasa. Makanya diperlukan yang pertama ilmu yang komprehensif. Belajar Islam tidak boleh separuh-separuh. Kalau separuh bisa kemana-mana. Gitu. Jadi misalnya kayak kembali misalnya pembahasan bid'ah, kok nggak clear itu loh. Mestinya kan udah clear, bid'ah itu clear. Mana yang bid'ah, mana yang tidak, mana yang khilaf fikih, mana yang tidak khilaf fikih. Kalau khilaf fikih tidak usah dicek-cek karena itu udah dibahas ulama dulu, udah nggak usah. Ini bid'ah, ini khilaf fikih. Kan udah ada bahasnya panjang ceritanya. Abad kedua udah dibahas, abad ketiga dibahas. Perlu ilmu yang komprehensif, tidak separuh. Kalau yang ilmunya separuh aja serupa, gimana tidak punya ilmu ya? Lebih gampang kena tasbih gitu. Jadi kalau klarifikasi di tasbih di pikiran itu ya solusinya ilmu. Nah, yang kedua ya minta pertolongan kepada Allah, diberikan furqan namanya. In tattaqullaha ja'alakum furqana. Jika kalian takwa kepada Allah, Allah jadikan untuk kalian furqan. Furqan itu pembeda. Jadi di mata orang ini semuanya itu tampak jelas mana yang hak, mana yang batin. Tidak ada yang serupa. Jadi yang serupa itu memang penyakit di hati. Ya, termasuk salah satu inputnya karena ada jebakan setan namanya tasbih. Semoga Allah selamatkan kita ya. Dan semakin kesini semakin kayak gitu semakin lebar banyak. Nah, yang poin dari tasbih kan ada tasbih dalam pikiran. Yang kedua, tasbih di dalam waqi', tasbih fi waqi' al-hukm, di waqi', di faktanya. Nah, contoh yang paling gampang itu memberikan ini adalah ini perkara, ini suap atau wakaf, ini jual beli atau suap. Contoh ini ya, ini termasuk modus korupsi yang terakhir. Seorang pengusaha datang ke seorang pejabat dengan menawarkan, "Pak, khusus Bapak hari ini mobil saya kasih diskon 95%, Pak. Kalau Bapak mau boleh silakan."
Mumpung Pak, murah sekali ini Pak. Gitu. Masa Alphard cuma bayar 100 juta? Nyatanya 1 miliar sekian, tapi ini diskonnya nggak bisa ditulis. Semuanya itu korupsi, nyuap atau diskon. Nah, itu contoh-contoh itu namanya tasbih fil waqi'. Lagi misalnya, Pak, saya punya tanah lebih nih. Bapak kan suka baik-baik, suka sosial-sosial kan. Ini saya wakafin lah. Nanti buka untuk duafa, masakin gitu. Oh, bagus sekali kan. Kasih, ya. Beberapa waktu lagi datang, Bapak tanahnya sudah dibangun belum? Belum lah, Mas, nggak ada duitnya. Ya Bapak sih nggak bantu saya, makanya proyek nggak jalan-jalan. Padahal Bapak tanda tangannya juga susah. Ya kan nggak boleh. Ya kan Bapak bisa atur caranya. Nanti kalau ada Pak, saya bangunin itu jadilah. Jadi Bapak nggak usah repot-repot, mau beramal kan, dapatlah di akhirat. Mau nanya tadi, itu suap atau anu tadi itu wakaf atau apa tadi? Nah, gini-gini ini di lapangan semakin serupa. Namanya tasbihnya itu waqi'. Bagi orang yang kena tasbih, ya langsung dapat justifikasi. Oh iya benar ini wakaf. Ya udah boleh lah. Ini bukan suap, ini mah jual beli. Ya boleh lah jual beli. Diskon kan nggak ada aturan diskon berapa persen. Mau 99% juga boleh. Namanya jual beli. Tapi kira-kira kalau agak sedikit berhenti, hatinya ditata, jual beli apa? Suap nih, jual beli apa? Nah, orang yang diberikan hati yang furqan tadi juga kesana juga ke sini. Orang yang dikasih furqan oleh Allah bisa, oh ini enggak, ini suap, ini klasifikasi. Terkadang sebenarnya ini nikah atau tidak nikah sebenarnya. Kan kadang terjadi case-case kayak gitu. Itu namanya tasbih. Jadi setan membuat orang ini tidak clear menyikapi perkara-perkara. Makanya di hadis tentang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma baina umur mutasyabih. Halal itu jelas, haram itu jelas, antara keduanya ada yang serupa. Barang siapa yang menjaga hal syubhat, maka dia faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Yang menjaga hal syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Rasul menetapkan hal yang tidak clear itu berarti engkau harus berhenti. Tidak perlu jelas haramnya untuk berhenti. Sudah begitu tatanannya. Jadi kalau ada nggak clear itu berhenti, itu berarti memang jebakan ini. Jadi kita berhenti sampai clear. Kapan kita clear? Kalau clear halalnya, baru kemudian kita bisa. Bukan kembali ke kaidah yang seakan-akan benar. Di bab ini sudah dikasih panduan dari Rasulullah. Kan di dalam kaidah usul fikih tentang masalah perkara itu kan al aslu fi syai'i al hil. Asalnya sesuatu itu halal illa ma dallat dalilu ala hurmatihi, kecuali ada bukti bahwa itu haram. Clear ya? Ini kaidah usul fikih. Ini benar. Tapi ada kaidah ini karena dalam penetapan hukum kan tidak boleh menetapkan hukum menjadi haram kecuali ada bukti. Tapi ada sudah ditetapkan Rasulullah yang di atas kaidah fikih bahwa ada hal yang serupa. Untuk hal serupa memang tidak bisa dikatakan haram. Tapi Rasul sudah nyuruh kita berhenti. Kita makan di restoran orang kafir, restorannya orang kafir. Clear? Bau tidak biasa. Kalau ini makanan Sunda, bau tidak biasa. Terus kita mengatakan ya kan nggak nyata, ini nggak jelas ada babinya. Kira-kira kalau ngomong kayak gitu ngawur apa memang itu sengaja makan haram? Itu kan namanya subuhat. Dinyatakan haram nggak bisa karena memang nggak ada buktinya. Tapi dinyatakan halal meragukan. Kenapa? Karena memang ini bukan restoran Muslim. Saya agak heran beberapa orang liberal ngomong kayak gini. Kalau saya di Australia, saya makan di mana aja. Kenapa? Lah kan yang penting nggak ada nyatanya itu babi.
silakanlah perutmu kalau mau dikasih makan gitu, kalau aku mah enggak. Kan berdebat sama orang kayak gitu kan gak ada gunanya, betul nggak kira-kira? Jadi itu namanya orang kejebak di tasbih. Memang tidak nyata haramnya, karena untuk menyatakan perkara halal haram itu harus ada buktinya. Tapi Rasul sudah kasih perkara syubhat itu berhenti. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, bapak-bapak semua memang hidup di bisnis, di perusahaan besar, di kota besar. Ini perkara, ini yang paling besar jebakannya ada di sini. Kalau jelas haram, tidak mungkinlah orang makan, betul ya. Tapi syubhat, dorongan untuk ngambil itu tinggi, karena tidak clear haramnya. Justru disitulah titik tekannya. Rasul mengatakan, waman ittaqash syubhat faqad istabrada li dinihi wa irdihi. Yang menjaga diri dari syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Jadi ini memang termasuk modus setan supaya perkara itu syubhat. Nah, ternyata sebagaimana kembali ke materi awal, setan itu kan tidak semua dari jin. Ada setan dari jin dan ada setan dari manusia. Minal jinnati wan nas. Setan jin berkolaborasi dengan setan manusia untuk terus membuat bias perkara. Dan saya melihat tren bias itu semakin melebar. Tren membuat bias itu, membuat bias. Jadi dibuat bias di pikiran, dibuat bias di fakta-fakta. Bias. Ulama apa setengah ulama bias. Nggak kira-kira. Ini sebenarnya katakan kiai setengah kiai. Bias. Karena memang bisa dimanipulasi ya gitu-gitu itu. Masalah misalnya tokoh kiai haji terus ngomong yang jelas-jelas bertentangan sama Quran, kan aneh kan, kita kan aneh. Tapi kan ada. Buat apa kan Pak Kiai dia lebih pintar daripada kita biasa. Jadi mendorong orang muslim makan haram emang gak gampang. Langsung makan babi gak gampang. Minuman keras ketemu ahlul maksiyah ya. Tapi orang-orang baik itu bisa kejebak di perkara-perkara syubhat karena emang tidak clear haramnya. Pembiasan ini juga bagian dari proses yang sekarang kita ada. Pembiasan perkara. Termasuk ya terkaitan dengan yang disasar adalah pikiran-pikiran kaum muslimin. Kejebak jadinya. Ya. Nah, salah satu solusinya kalau ada perkara syubhat, yang kedua, pertama kita berhenti. Insya Allah nggak kena, jadi kan dijebak pakai pembias yang nggak berhenti. Gitu. Yang kedua, kita klarifikasi dengan baik kalau kita mau melakukannya. Kalau tidak, sudah yang syubhat berarti enggak, sudah selesai. Tapi kalau kita mau melakukannya sampai clear itu ke haram atau ke halal. Kalau sudah clear halalnya, berarti sudah tidak syubhat. Kalau clear haramnya, ya berarti kita udah otomatis alhamdulillah sudah berhenti. Ya tadi ya banyak perkara-perkara di lapangan, hasil bisnis, transaksi, nah, itu kan biasanya banyak sekali. Makanya insya Allah kalau ditambah ilmu hidayah dari Allah ya meskipun memang banyak yang kita hadapi, clear lah. Yang penting matanya itu tidak buram. Nanti kalau perkaranya buram kan masih bisa nyingkir. Ya, tadi itu. Insya Allah kalau matanya masih clear, kacanya itu clear, ada kabut kan berhenti sebenar. Kabut hilang, clear lagi, betul ya. Nah, tapi kalau yang tidak clear itu matanya, mau nggak ada kabut tetap aja clear. Jadi yang at-tashbih atau syubhat fil waqi' itu seperti jalanan kabut, gitu. Kalau apa namanya, memang mentok kan enak jelas. Ini nggak kabut, jadi punya ini jalan buntu nggak yang buntu. Kalau sudah tidak bisa, berarti harus berhenti. Udah berhenti kan, cara menyelesaikan jalan kabut berhenti. Tapi kalau mau ya udah berarti harus pakai lampu anti kabut, klarifikasi sampai oh ini jalanan, ini tembok, ini belok, ini kan mirip. Kita sudah diajarkan oleh kehidupan di alam semesta. Kalau syubhat kok ditabrak, ya. Tapi kan kemarin selamat kebenaran. Gitu.
Jadi kalau ada syubhat kok kebenaran halal itu berarti kebenaran. Karena bisa jadi ketemunya pas haram. Nomor berapa tadi ya? Tadi nomor 6 tadi ya. Sekarang nomor 7. Namanya tashkik, membuat ragu. Menimpa ke orang munafik. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Surat Al-Baqarah. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahin padanya penyakit berikutnya. Penyakit yang dimaksudkan adalah maradus syak, penyakit ragu. Jadi apa aja itu ragu. Rasulullah ini Rasul apa enggak sih? Ragu. Jadi awalnya penyakit ragu ini, konsepsi dasarnya di orang munafik itu kan meragukan banyak hal. Bener gak sih? Bukan menolak, ada akhirat gak sih? Ada, tapi masa sih? Karena tidak clear, akhirnya setengah di dalam beragama. Makanya ya sholat yang enggak. Itu lihat orang munafik itu kan akhirnya setengah semua. Ya taat sama Rasul yang enggak juga. Kalau orang kafir kan clear, enggak taat semua, clear. Orang mukmin taat semua. Awalnya bisa jadi bukan dia dijebak atau dimodusi oleh setan pakai penyakit ragu. Awalnya mungkin dia tidak segera membuka diri dengan kebenaran. Gitu. Bisa orang munafik yang jadi munafik itu awalnya tidak segera membuka diri awalnya, akhirnya lahir penyakit ragu. Jadi tentu ini hanya bab sebab. Kan terjadinya munafik khusus di Madinah itu kan terjadinya awalnya Rasul datang, tapi dia nggak nyaman dengan kedatangan Rasulullah. Kenapa? Karena satu sisi dia telah menikmati kepemimpinan di Madinah, satu sisi tapi Rasul ini udah kuat, nggak mungkin dia menolak. Tidak seberani orang kafir. Kalau orang kafir berani, dia nggak punya keberanian itu. Karena dia setengah, tapi kan harus menerima, gitu kan? Kalau enggak, aku bisa kehilangan. Tapi hatinya itu menolak, sebabnya itu awalnya. Gitu. Akhirnya semuanya setengah, menolak enggak. Nah, ragu itu adalah kondisi di mana kita tidak menolak juga tidak menerima. Itu namanya syak kan? Syak itu kan antara positif dan negatifnya enggak clear. Mirip syubhat. Tapi ini bab beda ya syak gitu. Sehingga akhirnya terjadi keraguan semua halnya, bukan menolak tapi juga tidak meyakini. Tetapi syak tashkik ini bisa menimpa orang selain munafik, meragukan atas perkara yang terkadang menimpa sebagian saudara kita yang misalnya wudu bolak-balik, betul ya? Takbir bolak-balik di beberapa pondok pesantren. Itu namanya sholat sampai 6 rakaat. Sholat kok ragu mulu. Ini rakaat apa 2 rakaat? Berarti kan 1 rakaat. Terus sholat lagi. Ini 1 apa 2? Ya 1 lagi. Berarti sudah ya ketiga. Jadi sholat maghrib 6 rakaat. Itu namanya tashkik. Jadi membuat ragu. Loh, apa susahnya? Di sini, kalau dia sering ragu, itu pertama. Kalaupun dia tidak sampai ragunya orang munafik, kan lagi nih, ragunya orang munafik tidak menerima agama. Kalau ragunya orang kayak gini, dia akan kehilangan banyak kebajikan. Kenapa? Yang semestinya sholatnya itu menjadi clear, menjadi harus nambah 2 rakaat karena dia ragu. Itu tidak baik. Sholat nambah-nambah itu kan nggak baik. Sholat yang menggunakan sujud sahwi tidak lebih baik daripada yang sholat tidak pakai sujud sahwi. Itu kan nambal, solusi atas masalah syak. Kenapa dikasih solusi? Karena masalah. Kalau tidak masalah ya nggak ada solusinya. Gitu. Yang kedua, dia akan meminta banyak effort untuk mengambil satu tindakan. Contoh, wudu mestinya cuma beberapa air, harus berair-air, betul nggak kira-kira? Jadi menghilangkan banyak hal. Dosa sih enggak, tapi akhirnya makruh jatuhnya, betul enggak? Gitu.
Dan jadi dia akan meminta banyak effort untuk mendapatkan satu kebajikan, padahal dia bisa mengerjakan yang lain. Kalaupun tidak kena syak sampai selevel syaknya orang munafik. Solusinya, kalau syaknya orang munafik, ini harus berhenti. Semoga Allah jaga kita dari sifat ini ya. Karena munafik ini kan akhirnya merambah kemana-mana. Kalau asli munafik yang dibahas di Quran itu kan munafik i'tiqadi, munafik akidah, yang akhirnya memang mendapatkan ancaman innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Karena dia meragukan kerasulan Rasulullah, meragukan semua konsep itu. Tapi bisa jadi menjadi penyakit munafik, namanya munafik amali. Gitu. Semua berawal dari keraguan. Munafik amali itu sifatnya persis semua yang ada di surat Munafikun. Surat Munafikun itu bercerita tentang munafik i'tiqadi, munafik akidah, tetapi akhirnya mereka punya sekian karakter. Dan karakter orang munafik akidah ini bisa nempel ke munafik, ke orang mukmin yang tidak munafik akidahnya, tapi kena penyakit munafik amal, kena penyakit amalnya orang munafik. Contoh yang munafikin itu berbusak-busak kalau ngomong dunia, tapi kalau akhirat diem. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, sombong sekali kalau diajak minta bertaubat. Orang munafik itu menjustifikasi kesalahannya. Kalau orang kafir menantang kesalahannya, menantang. Tapi kalau orang munafik itu menjustifikasi kesalahannya. Dia selalu punya alasan untuk benar. Makanya pada waktu orang munafik tidak ikut perang Tabuk, datang ke Rasulullah ada alasannya. Makanya Rasul nggak usah bahas tuh, namanya orang kayak gini ngapain dibahas. Dia selalu punya justifikasi atas kesalahan. Gitu. Yang ketiga, di sifat munafikun itu tidak suka banget sama orang mukmin, bahkan cenderung menghina. La yukhrijannal azzu minhal adzan. Yang mulia dari orang Madinah akan mengusir orang yang hina di Madinah. Yang dimaksud mulia itu mereka orang munafik, hina itu orang mukmin. Bayangin aja, mukmin di mata mereka itu hina. Jadi nggak ada respect sama orang mukmin. Gitu. Jadi dia menghinakan orang mukmin. Makanya tuh lihat ciri mukmin itu suka orang mukmin. Dan ada orang yang ngaku mukmin benci sama orang mukmin. Aneh kan? Itu sifat orang munafik. Bahkan cenderung menghinakan. Zaman dulu menyebut mukmin itu adzal, orang yang paling hina di Madinah itu orang mukmin. Kenapa? Karena orang munafik itu cenderung artifisial kan? Kan dia ingin tampak tampak hebat. Nah, ketika orang mukmin hidup apa adanya, yang miskin ya tetap miskin, yang nggak punya ya nggak punya, nggak tipu-tipu, nggak apa. Nah, bagi orang munafik kan aneh. Hidup kok gitu. Orang mukmin kan apa adanya hidupnya. Dia kan tidak ingin dipuji orang. Yang penting baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin kalau salah masalah aja, salah taubat, clear, enggak nutup-nutupin. Ka'ab bin Malik datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, seorang yang paling pandai bicara di antara sahabat. Dan kalau saya mencari alasan kepadamu, pastilah kau akan percaya kepada saya. Karena piawai dia berdialog dan berdiplomasi. Tapi untuk apa saya lakukan? Toh Allah tahu yang terjadi pada saya. Bagi mukmin nggak perlu justifikasi, nutup-nutupin gitu. Nggak ada gunanya. Kenapa? Karena urusannya dia dengan Allah. Soalnya seluruh orang ini menganggapnya baik, tapi di sisi Allah nggak baik. Memang ada gunanya? Kan nggak ada gunanya. Mukmin tahu itu, yang penting baik si Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'ab enggak mau nyebutin alasan. Udah, yang terjadi. Saya enggak ikut perang, sudah. Dan saya dimintakan ampun kepada Allah. Makanya Rasulullah enggak bisa menyerahkan, karena ini orang mukmin urusannya dengan Allah, bukan sekedar baik di mata Rasulullah. Makanya Allah serahkan urusannya kepada Rasul, menyerahkan urusannya langsung kepada Allah. Karena waktu itu wahyu turun, jadi gampang. Enak zaman sahabat itu kalau taubat itu clear diterima atau tidak dinya gitu, karena wahyu turun jadi enak gitu. Kalau kita kan taubat kan diterima apa enggak tahu kita sekarang.
Salah satu kelebihan sahabat itu semuanya bisa dinyatakan langsung depan Rasulullah bagi orang-orang mukmin. Makanya ketika ada orang zina terus minta di azab, itu clear taubatnya diterima oleh Allah SWT. Makanya tidak kedosa, katakan sebagian sahabat yang berdosa itu nggak kehilangan apa-apanya. Karena apa? Udah selesai di dunia. Rasulullah yang menyaksikannya. Itu kelebihan sahabat. Enaknya kalau salah itu sudah clear di dunia. Ditaubat, minta taubat, Rasul kasih keputusan, langsung. Makanya ketika ada yang menghina-hina Rasulullah, taubat dia lebih luas daripada langit dan bumi. Gitu. Siapa yang atas dasar apa dia memberanikan dirinya untuk diadab, kecuali karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus penyakitnya orang munafik itu termasuk adalah menghinakan orang mukmin, termasuk tidak mau berderma untuk kebajikan. Turunnya itu menghina dan tidak mau berderma untuk kebajikan. Kalau orang kafir itu yasudduna an sabilillah, bukan sekedar tidak mau, memang dilarang, jangan sampai ada orang. Kalau orang munafik nggak sampai, tapi ya dia pelit aja. Tapi kalau untuk urusan yang gitu-gitu dia fair. Makanya hati-hati juga. Lebih tertarik kepada urusan agama atau urusan apa? Bola aja lo sumbang sebanyak-banyak begitu. Masjid nyumbangnya 2.000. Nah, ini masalah hati. Hati itu nggak clear ke Islam, makanya juga tidak bisa. Sebenarnya masalah hati aja. Mirip gini, orang tidak clear, memang tidak firm memperistri orang ini. Gitu. Sebenarnya masih ragu untuk beristri, tapi ya gimana lagi lah, sudah kadung masukin hansip sama warga nikah deh, gitu. Nikah. Akhirnya ngasih duitnya lancar apa setengah lah, mas belanja gitu. Ya kan aku istrimu, ya kan itu karena kepaksa aja, ya kan udah jadi istri, iya sih, tapi enggak malas gitu. Karena hati. Jadi kenapa orang munafik menghinakan orang mukmin? Karena hati. Emang dia memang nggak sohibnya. Kenapa kok dia memang nggak mau ngakui kesalahan? Emang dia memang tidak percaya banget sebenarnya sama Allah SWT, sama akhirat. Hidupnya dunia ini, gitu. Tapi nggak sampai seperti orang kafir yang menentang. Kafaroh kan menentang, nggak sampai. Nah, karena hati, maka dia juga tidak mau berderma kepada kebajikan. Dan lain sebagainya, termasuk yang suka bohong, suka ini. Nah, itu yang disebutkan Rasulullah di hadis-hadis itu. Jadi kan ulangi lagi ya, penyakit ini khawatirnya bisa menghasilkan perbuatan yang menimpa orang munafik yang awalnya kena penyakit syak itu. Ya dampaknya ya akhirnya kemana-mana. Penyelesaiannya di bab masalah ini pertama memang mohon kepada Allah dihilangkan penyakitnya itu, penyakit ragu itu. Nah, untuk ragu yang terkait dengan orang mukmin yang kena penyakit ragu, namanya syak yang tadi yang wudu yang apa tadi itu memang dia harus berani berhenti di titik tidak sempurna. Berhenti di titik yang tidak sempurna. Wudu berulang, maka ya udah nggak apa-apa, kurang nggak apa-apa. Berani. Karena insya Allah ini lebih baik daripada mencari kesempurnaan sementara syaknya nggak hilang. Karena orang yang kena syak ini sebenarnya waktu awal pun udah baik, bahkan lebih baik daripada yang tidak kena syak. Gitu. Ini adalah tasyaddud fil ibadah, berlebihan dalam ibadah sehingga malah membuat ragu tidak terkira. Dampaknya kehilangan banyak kebajikan. Berhenti di titik yang belum sempurna itu nggak apa-apa, nanti lama-lama hilang. Nah, yang kedua atau yang ketiga, kalau diurutin dari atas, memang minta bantuan pada orang untuk bisa melihat yang diragukan itu sebenarnya udah enggak. Misalnya, katakan misalnya ada orang wudu berulang, itu mas udah bagus tadi. Gitu. Insya Allah hilang. Kalau di masyarakat perkotaan nggak banyak. Kalau di pesantren itu banyak anak yang kena penyakit itu luar biasa susahnya. Dan sampai tua terkadang masih kena. Oke, bab terakhir namanya tadlil. Ini yang paling berat, menyesatkan sampai ke level kufur. Nah, jadi
Ini adalah modus terhadap orang yang paling lemah. Jadi kalau bisa, jadi urutan modus itu ini terus naik gitu. Jadi kalau bisa satin aja. Tapi orang baik kan nggak gampang, harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini, pakai ini. Jadi yang paling atas itu yang paling ringan, yang paling bawah yang paling berat. Nah, yang paling berat itu dipakai untuk orang yang paling lemah iman yang kebajikannya, disesatin. Gini aja kan, contoh kan nggak masuk akal, gara-gara mie orang jadi pindah agama, kan masuk akal kan? Nah, tapi kan ada itu disesatin dengan cara apa? Lah urusan agama lah, gimana lagi? Besok kan nggak bisa makan. Emang ustadznya bisa kasih makan? Emang kalau mati gimana? Ya udah, akhirnya pindah agama. Kan nggak masuk akal, gara-gara cowok ganteng juga enggak bisa ngikut agamanya, kan masuk akal kan? Tapi itulah fakta. Itu kalau sesat yang paling tampak, yakni menjadi kafir. Ada sesat yang tidak tampak, maksudnya yang di bawahnya ikut aliran sesat. Lu kan nggak masuk akal, clear ya? Ada orang percaya si X ya, siapa itu, Muhammad Musaddiq atau siapa, itu nabi, kan nggak masuk akal kan? Pertama dia guru olahraga, yang kedua ya begitu, masa nabi begitu? Misalnya kalau dia nggak pernah dengar ada nabi, tapi kan ada. Lagi sekarang ada orang aku jadi Tuhan, lah kan nggak masuk akal kan? Tapi ya sudah, itu tadlil, saking lemahnya iman, lemahnya ilmu. Perkara yang jelas aja itu jerumus. Lah kan jelas itu jurang. Lah kenapa kok ente bisa ke situ? Itu kan saking bodohnya nyopir kan? Gitu. Minimal kau berhenti kan? Minimal kalau kau nggak bisa nyopir, udah kata ada jurang. Lah kan berhenti kan bisa ngerem. Ngerem aja nggak bisa. Ya berarti emang jerum betul ya kira-kira. Ada orang jalan sebelahnya itu jurang parit. Lah kok jerum kenapa? Lah emang belum bisa nyopir kan? Emang saking bodohnya, saking lemahnya iman. Minimal kan berhentilah. Kalau emang nggak bisa di jalan lurus, berhenti. Kalau tidak bisa di jalan lurus, minimal tidak di jalan sesat, kan gitu kira-kira. Berhentilah di jalan lurus, meskipun tidak berjalan di jalan lurus, tidak berjalan di jalan lurus itu kan butuh kekuatan. Minimal berhenti sebelum jalan sesat, gitu kan? Nah, berhenti aja nggak bisa, kenapa? Ngerem aja nggak bisa, kalau dipikir itu rem sama gas jadi satu. Jadi kan, kira-kira. Tapi fakta, masya Allah banyak ya. Semoga Allah selamatkan. Gitu. Dan Indonesia ini karena tanahnya juga subur untuk seluruh tanaman, pikiran penduduknya juga subur untuk semua pemikiran. Yang sesat aja ada pengikutnya, bayangin aja. Kalau penyesatan dari setan jin itu masih 50-50, kecuali saking bodohnya lah kira-kira itu kayak gitu. Tapi penyesatan dari setan manusia itu yang ribet, karena bisa pakai mie, gitu. Bisa pakai beras, bisa pakai cewek, bisa pakai laki. Kan penyesatan itu namanya. Bisa pakai job, bisa pakai jabatan, penyesatan dan lain sebagainya. Dan bab penyesatan itu tidak harus langsung ke kufur, bisa jadi ke dosa-dosa dulu, terus ke dulu. Saya nggak perlu menyebutkan komunitas tertentu. Di salah satu perusahaan, syarat untuk Anda menjadi katakan anggota atau pegawai di situ, apalagi kalau sudah naik jabatan ke atasnya, harus berani minum. Kalau nggak minum, berarti dia belum clear loyalitasnya. Semakin naik, harus semakin tinggi tingkat dosanya. Oh, kalau dia berani minum, berani wanita, berarti pikiran gampang diajak belok. Ternyata begitu, masya Allah. Saya juga baru dapat berita dari seorang. Oh, pantesan kalau ada wartawan begitu ngototnya, karena dia disuruh minum dulu. Gitu. Jadi sudah dijebak dulu. Itu namanya penyesatan. Jadi masya Allah. Jadi terkadang
penyesatan itu modusnya yang setan manusia itu. Kalau setan jin itu terkadang ya piawe sih piawe gitu. Tapi terkadang masih piawe setan manusia. Karena kan dia dikaruniai kecerdasan dan lain-lain gitu. Jadi penyesatan yang setan manusia ini sekarang sudah kemana-mana. Tidak harus penyesatan langsung ke kufur. Awalnya ke perkara-perkara sebelumnya, sampai nanti bisa ikut sesat, bahkan sampai murtad, na'udzubillah. Di ayatnya itu fa'adallahu Samiri, itu salah satu dasar hukumnya. Maka Samiri menyesatkan kaumnya Nabi Musa yang cerita tentang emas itu ya itu. Oke ya. Ini 8 modus. Alhamdulillah bisa kita selesaikan. Jadi kamu ulangi lagi ya, ada waswasa, ada taswif, ada tazyin, ada tajhil, ada tashbih, tashkik, ada apa tadi itu? Tadlil, ada pokoknya 8 tadi dihitung sudah. Ini adalah modus dan bisa jadi di dalam praktek modusnya bisa lain. Tapi ini adalah hal yang paling pokok atau gabungan dari modus-modus, atau ada modus lain pengembangan dari modus-modus pokok ini. Intinya seluruh hal, gini aja intinya, seluruh hal yang mendorong orang bisa berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban, terkurangi kebajikannya sampai level paling berat, meskipun itu kebajikan, itu berarti modus. Meskipun itu kebajikan, berarti modus. Gitu. Misalnya mereka contoh memilih meninggalkan pengajian untuk nemenin ibunya belanja. Itu kan nggak salah, betul? Tapi ini modus. Karena punya belanja bisa diintas setelah pengajian, cuma sejam doang, apa susahnya? Tapi sorry, Ustaz, nemenin istri belanja. Ya kan suami baik Ustaz, siap. Enggak kira-kira. Ini modus. Tidak selamanya bentuknya langsung maksiat, tapi bentuknya dikurangi kebajikannya kita. Gitu. Jadi kebajikannya dapatnya segini, akhirnya dipilihkan yang segini. Ini orang-orang tertentu karena nggak bisa digoda yang jahat-jahat, nggak bisa. Jadi dikurang-kurangi aja kebajikannya. Gitu. Paham ya? Jadi levelnya itu sampai level segitu. Jadi harus cerdas. Makanya secara umum ilmu perlu kuat, kembali ke strategi ya, ilmu harus kuat dan hatinya harus ditata supaya nanti bisa ngelihat-lihat kayak gini, wah ini mah modus ini. Mirip kan gitu. Anak pintar kalau minta duit, enggak selamanya Pak duit, itu mah anak lama, itu mah anak sekarang kagak minta duitnya. Pintar sekali. Pak, halo, keren loh Pak, keren banget. Papa juga cocok pakai ini. Papa bagus deh pakai ini. Masa sih? Nah, kena aja dah. Tapi nitip ya Pak, itu sebelahnya ada. Gitu. Jadi pintar-pintar lah, itu namanya modus. Demikian materi yang saya dapatkan, yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pernyataan itu sampai batas tertentu baik. Kalau kita sebagai masyarakat terus mengerjakan pendapat salah satunya, itu clear, kita nggak dosa. Meskipun utara selatan ini boleh, ini nggak boleh. Ya, yang jadi masalah itu pendapat ulama atau bukan. Paham kira-kira? Kita kata dia kan gitu kan. Nah kan masyarakat kan kadang nggak mengklarifikasi. Itu pendapat ulama yang muktabar, istilahnya namanya khilaf muktabar. Perbedaannya itu diterima nggak sebagai sebuah perbedaan ilmiah atau tidak perbedaan ilmiah? Gitu. Boleh nggak boleh kan? Tidak semua perbedaan di lapangan itu adalah perbedaan yang muktabar. Sebenarnya karena bukan perbedaan para ulama, perbedaan ulama dengan juhala sebenarnya. Gitu. Orang-orang alim dan orang bodoh. Jadi kalau ada perbedaan ulama kita pilih salatnya benar nggak dosa, itu benar. Tapi harus ada klarifikasi pernyataan ini. Bukan pertama itu yang berbeda itu para ulama dengan ulama atau ulama dengan yang tidak ulama.
Contoh. Nah, kalau ingin mengklarifikasi perbedaan itu ada di buku fikih enggak? Itu paling gampang. Kalau termaktub di buku fikih, berarti ulama betul. Kalau tidak termaktub, ditanya ulang. Masalahnya pernah muncul nggak di zaman dulu? Karena nggak pernah muncul, berarti yang berbeda siapa di antara mereka? Gitu. Ya kan nggak bisa, semua orang boleh berbeda kan? Sama aja. Kalau antara dokter spesialis sama dokter spesialis berbeda, itu kita boleh pilih. Tapi ini berbeda antara tukang kimia sama dokter spesialis tentang penyakit. Gitu. Terus kira-kira yang kita terima mana? Lah kan dia juga ulama, beda ulama. Enggak kira-kira. Masa ini mas sebenarnya cairan biasa pak, kalau dokter ini memang udah kanker pak, terus kita ngomong udah biasa aja lah, kita siram pakai, bisa nggak gitu? Apalagi dokter spesialis berhadapan dengan orang biasa, bapak mah bilang ini anak saya sakit, itu sehat kok. Ini wah berbeda nih di antara para ulama, gitu nggak kira-kira? Ya bukan perbedaan, itu apa namanya? Kira ya harus diklarifikasi itu perbedaan ulama atau tidak. Maka cara ingin lihatnya ada nggak di buku khilaf fikih itu loh, karena fikih perbandingan namanya. Ada nggak di buku perbandingan? Kalau nggak ada berarti nggak. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, catatannya adalah jika perbedaan itu muktabar, itu baru kita boleh. Kalau perbedaan tidak muktabar, nah itu nanti ada klasifikasi di fikih. Perbedaan yang muktabar, yakni memang para ulama menganggap ini perbedaan yang layak untuk disandingkan. Ada perbedaan yang tidak muktabar. Itu pendapat itu namanya memang sebenarnya terlalu aneh. Contoh, pendapatnya Ibnu Hazm yang membolehkan nikah tanpa wali, tanpa saksi. Terus kita mengatakan Ibnu Hazm loh levelnya, ini ulama sama ulama nih. Kalau tadi kan ulama sama tidak ulama, clear. Ini ulama besar sama ulama besar. Tapi pendapatnya Ibnu Hazm membolehkan nikah tanpa wali tanpa saksi itu oleh para ulama tidak dianggap perbedaan. Jadi nggak ada. Yang ada paling wali dengan wali tanpa saksi atau ada saksi tanpa wali. Itu masih bisa diklarifikasi. Itu sebagian ulama masih kena. Kan misalnya Imam Malik wali, saksi itu sunnah, gitu kayak gitu. Jadi kalau nggak ada saksi masih sah, tapi disuruh nanti ngumumin pasca itu, ini kami udah nikah, gitu. Jadi tidak dipersaksikan waktu akad, tapi diumumkan pasca itu. Itu contoh-contoh. Tapi kalau tanpa wali tanpa saksi nikah berdua, itu Ibnu Hazm, nggak usah dipraktekin. Gitu. Itu nggak dianggap, jangan anggap wah ini boleh nih. Kan dulu pernah ada itu siapa tanpa wali tanpa saksi. Itu namanya khilaf ghairu mu'tabar. Perbedaan yang tidak dianggap. Contoh misalnya pendapat yang tidak dianggap dibolehkannya nikah mut'ah, itu nggak dianggap perbedaan itu. Kan kita ahli sunnah, kalau ketemu nanti orang Syiah beda lagi urusannya. Urusan lo udah beda namanya akidahnya kan. Tapi wah ini kan juga berbeda para ulama, mut'ah sama tidak mut'ah boleh. Enggak dianggap perbedaan itu. Tidak, namanya khilaf ghairu mu'tabar, khilaf yang tidak dianggap. Nah, jadi tidak semua khilaf kemudian boleh nyikapnya salah satunya enggak. Ada catatannya itu. Melepaskan begitu bahaya. Nah, untuk catatan kami tentang masalah rokok, ini ada kelas. Memang para sebagian kiai dan ulama di sini megang teguh pendapatnya fikih Syafi'iyah lama, di mana rokok itu memang makruh hukumnya. Tapi para ulama di Syafi'iyah ini itu lupa bahwa makruhnya rokok versi Syafi'iyah itu sebabnya karena tabdir. Waktu itu penyakit yang datang dari rokok itu belum ada penelitiannya. Itu yang kemudian tidak, istilahnya gini, jadi tidak berani merubah pendapat di fikih Syafi'i padahal terjadi perubahan proses masalah, kandungan masalah. Dulu disebutkan makruh karena memang itu takdir. Kan membatalkan apa manfaatnya rokok? Nggak ada. Pertama ngabisin uang, ngabisin waktu. Gini-gini doang nggak ada manfaatnya. Makruh benar. Begitu terjadi penelitian baru bahwa rokok udah clear itu mudaratnya, harus kembali ke kaidah la darara wala
Gitu. Ini yang kiai-kiai belakangan nggak berani bergeser ini karena memang mereka tidak biasa beristihad, nggak berani. Jadi kalau mau diklarifikasi sebenarnya kalau para kiai itu sedikit mau mengklarifikasi pendapat di fikih Syafi'iyah itu mestinya tidak sampai dia mengatakan boleh, nggak akan sampai bisa. Karena ada kaidah yang umum dipakai di fikih Syafi'i, al hukmu yadur mal ilah haitsu darat. Hukum itu sesuai dengan alasan hukum dimanapun terjadi. Alasan disebutnya makruh karena tabdir. Alasannya sekarang bergeser. Ini sudah penyakit, bukan lagi makruh, sudah mudarat. Kalau mudarat berarti haram, la darara wala dirar. Gitu. Makanya saya pikir Syafi'iyah yang di sini, kalau Syafi'iyah yang di sana enggak, udah haram. Serius. Misalnya contoh ini, Syekh Tontowi, kan Mesir itu sebagian besar Syafi'iyah fikihnya. Mesir itu sebagian besar Syafi'iyah. Kalau Maroko sebagian Malikiyah. Kalau Timur Tengah sebagian Imam Ahmad. Kalau Turki dan kesana Afghanistan sebagian besarnya itu mazhab Abu Hanifah. Mesir, Syekh Tontowi misalnya, Syekhul Azhar mengatakan rokok ini haram, tapi saya masih ngerokok. Gitu. Yakni secara hukum dia tidak bisa mengatakan tidak haram, tapi dia masih rokok karena kecanduan. Jadi kalau para ulama sini kalau mau sedikit mau beristihad tentang hukum ini, coba dicari benar apa alasan di fikih klasik Syafi'iyah itu mengatakan rokok itu makruh, dicari sampai dia bisa berhenti untuk mengatakan boleh. Tapi karena memang nggak dicari ya sudah. Ini bukan perdebatan ulama. Ini perdebatan ulama sama juhala. Ini bukan ulama dengan ulama, nggak ada ulama pun yang mengatakan boleh, nggak ada, tidak ada. Yang mengatakan itu syibhul ulama, mirip ulama, serius. Yang pertama, yang kedua, ulama yang terjebak. Kalau mau nih, kalau mau tanya nih, yang mengatakan boleh, inti bisikin. Bapak dapat berapa? Serius, tanyain, Bapak dapat berapa? Bukan clear perbedaan ilmu itu. Sudah perbedaan ilmu dengan kepentingan. Jadi tidak masuk di bab ini. Karena ada perbedaan ilmu dengan ilmu. Itu paling gampang lihatnya di buku fikih. Itu tokoh dengan tokoh. Meskipun utara selatan kalau perempuan panjang, sah tidak sah, boleh nggak boleh gitu. Tapi di sini nggak ada perbedaan. Antum baca buku fikih itu clear. Ada dibolehkan memilih pemimpin kafir itu jika darurat. Darurat itu apa maksudnya? Contoh, waktu Tartar menguasai Baghdad, clear? Tartar itu bangsa Mongol. Kita terima pemimpin? Ya kita terima. Kalau nggak digarap lente, dia yang menang kok. Sekarang bukan darurat, you bisa milih. Lah kan aneh, menyangka darurat. Darurat mana? Darurat semprol. Gitu. Itu bukan ilmu dengan ilmu. Kalau ilmu dengan ilmu, clear. Itu nggak apa-apa, ilmiah, ayo ilmiah. Tapi ini bukan darurat. Dan menetapkan darurat itu nggak main-main. Karena ad-darurat biqadriha. Darurat itu ada kadarnya. Ini bukan kadar darurat. Gitu. Ini justru Anda punya kesempatan memilih. Keputusannya di Anda, bukan Anda dipaksa memilih. Kalau contoh darurat itu contoh di perusahaan, clear. Perusahaan yang milih bukan Anda. Anda kerja di situ, yang ngangkat komisaris, ya terima, ya taat. Bro nggak kira-kira? Anda kerja perusahaan Astra, pimpinannya muslim, boleh nggak? Ya boleh. Nggak sama dengan kepemimpinan ini. Yang kedua itu kepemimpinan kecil, itu nggak apa-apa, kecil. Gitu. Sama aja kita di tempat-tempat lain. Ini enggak, Anda punya kemampuan, kesempatan, bahkan Anda yang menentukan tentu dengan izin Allah untuk menjadi muslim atau enggak muslim. Masa disama-samain gitu. Itu masa sama aja Joko sembung naik ojek, enggak nyambung cek. Antara ilmu dengan kepentingan terkadang mirip karena kepentingan bisa diilmiahkan. Ya kayak gini-gini mah. Jadi ya sudah, kalau akhirnya kalau bahasa ininya, kalau bahasa apa? Bahasa supaya tidak terlalu, juga akhir zaman. Udah akhir masa, dunia agama harganya murah. Serius, kalau Bapak mau berkesempatan ketemu toko kayak gitu, serius yang kok gitu, bisikin aja, Bapak berapa? Gitu aja. Serius. Ya tentu ini nggak gampang membuktikannya, tapi sebagai sesama orang yang punya ilmu pasti
pasti tahu, tidak mungkin. Karena dilihat di literatur nggak begitu perbedaannya, tetap tidak boleh. Boleh itu kalau darurat. Darurat itu contoh paling clear itu adalah waktu Tartar. Itu pun juga para ulama akhirnya bisa mengislamkan para raja Tartar, bayangin aja, sehingga tidak darurat lagi. Ya kan, Tartar masuk Baghdad, terus menang. Ente mau ngapain? Digorok ente kalau nggak terima dia. Gitu, namanya orang kalah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebenarnya mohon maaf, isu di Jakarta itu bukan sekedar isu muslim non muslim, dan jangan sampai itu yang diangkat. Bukan hanya itu, gitu. Bukan hanya itu. Itu kalau hanya itu bahaya isu yang diangkat. Bukan hanya itu. Isu lain lebih bahaya. Gitu. Jadi kalau hanya itu, nanti bumper kita cuma urusan dalil jadinya, bukan urusan logika memilih. Gitu. Harus di atasnya jauh logika memilih, gitu ya. Yang bagi mukmin atau kita bangsa Indonesia harus piawai, dan salah satu sebab Indonesia nggak maju karena bangsanya ternyata tidak mampu memilih pemimpin. Itu salah satu. Dan kelebihan Malaysia, meskipun dia lambat, dia berhasil memilih pemimpin. Akhirnya maju bangsanya, berhasil memilih pemimpin. Dan bangsa ini lambat belajar memilih pemimpin itu. Karena juga banyak yang salah memilih istri, jadi akhirnya salah memilih pemimpin. Akhirnya ya panjang ceritanya, bangsa sebesar sekaya kayak gini. Ada pertanyaan? Cukup ya, kita akhiri dengan masjid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.